jreng, langsung on lagi. Bosen bikin super gantung. Waktunya super. Super. Mulainya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Mulainya jreng, langsung on lagi. Hai, halo pemirsa, apa kabar dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam super, ketemu lagi bersama kami berdua, saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Sulamun. Tentunya dalam program kesayangan Anda, Super Don, Super Opini, yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Bang Don, salam Ya. super, apa kabar? Baik, kabar baik. Selalu kabar baik. Iya, kita mau bahas gizi nih Bang. Karena kalau soal gizi, kalau lihat badan kita berdua oke lah gizi. Abang jangan lihat saya Atau gitu. jangan-jangan buncit aja. Tapi tidak punya gizi. Itu masalahnya. Karena kan ini salah satu program Presiden Prabowo ini kan. Dan makanan program ini bergizi gratis, kelihatannya kan? bisa mengubah begitu banyak hal di masa depan. Iya, betul. Terutama untuk anak-anak kita, untuk generasi baru yang akan mengubah pola kita makan. Dan ketika anak-anak dikasih makan seperti itu sekarang, mungkin akan mengubah cara mereka makan ketika mereka berkeluarga. Setuju, Bang. Artinya kita mengubah cara makan kita yang lama yang kita nggak tahu asal kenyang saja. Ya, ada gizinya apa enggak tahu Nggak kan. tahu kita. Tapi kan Bang Don ingat bahwa Indonesia emas kan 2045. Betul. Mereka yang anak-anak sekarang lagi dikasih makan sama pemerintah ini, nanti di 2045 ini kan yang menggantikan peran kita semua 2045 itu tidak lama kan. lagi. Nggak lama lagi. Ingat saya baru 40 tahun jadi jurnalis tapi seperti baru terasa kemarin. 40 tahun baru Bang. Baru seperti terasa kemarin. Ya. Sementara kalau 2045 dari sekarang itu tinggal 20 tahun. Iya, Coba iya. bayangkan, saya mengambil jarak waktu antara saya memulai bekerja sebagai jurnalis dan 20 tahun yang akan datang. Iya. Itu very short. Very short ya. Apalagi kayak saya sekarang umur 23 Bang ya. Siapa yang percaya? Ngakunya. Doni? Nah, karena itu kita hadirkan ahlinya. Karena kita mau bahas gizi terkait dengan program pemerintah makan bergizi gratis. Termasuk tim pakar di MBG. Betul, beliau ini adalah Dewan BGN. Pakar Bidang Gizi BGN dan juga Guru Besar Ilmu Gizi dari IPB, Iya. Prof. Hardin Syah. Prof. Hardin, apa kabar? Kabar baik, Bang. Salam ini gizi. salam gizi. Terima kasih Prof. Sudah Mas datang. Don dan Bang Don. Ya, luar biasa. terima kasih, Prof. Luar Tos dulu, Prof. biasa. Ternyata Prof bisa enak juga ya. Iya, karena bergizi. Bukan, dalam bayangan kita dulu Prof itu agak takut gitu. Iya, ternyata beda Prof. Hardin ya. Saya kira kita saat pertama kali kita harus bicara soal komposisi makanan yang sekarang disajikan dan nilai nutrisi atau nilai gizi. Gizi, ya. Nah, nilai gizinya. Ini kan kalau saya cek ya, ini ada nasi putih, ini ada jenis komposisi ya. Karbonya ya, Nasi nasi putih, ayam goreng tepung, sayur bayam, buah pisang. Lalu kemudian nasi merah, tahu isi, sayur lodeh, buah jeruk. Lalu nasi jagung, telur dadar, tumis buncis wortel, buah pepaya. Kemudian nasi uduk, telur balado, acar timun, buah apel, dan seterusnya. Abang bikin saya nggak konsentrasi nih di Bukan. awal sudah bahas menu nih. Pesen dong satu. Saya hanya ingin tanya, Jadi lapar ya. kalau Prof melihat komposisi menu ini, Ya. itu nilai gizinya gimana? Ya, jadi buat saudara-saudara kita pemirsa yang agak awam, pertama ada levelnya nih memahami Oke. tadi. Ada level. Level pertama cek jenisnya. Oh, cek jenis. Itu yang paling mudah. Jadi jenisnya apakah terdiri dari 4 kelompok makanan. 4 kelompok makanan itu apa aja? Satu, makanan pokok, itu sumber karbo yang mengenyangkan. Bisa nasi, kalau saudara kita di Maluku bisa sagu, bisa ubi-ubian, bisa jagung juga. Kalau umumnya di Indonesia memang nasi, tapi tidak kita pungkiri banyak kok saudara-saudara kita juga makan yang bukan nasi. Yang kedua, itu lauk pauk. Itu lauk pauknya. sumber pembangun supaya otot kita ini bagus, tubuh kita bagus. Umumnya itu kalau di Indonesia ada tahu tempe, ada telur, ada ikan, ada daging, ada susu. Ada susu, Bisa kombinasi atau dipilih salah satu. Terus? Kemudian buah. Nah, saya kira paling populer di Indonesia yang tidak mengenal musim itu buah pisang. Pepaya, itu tidak mengenal musim. Ya. Betul. Tapi kalau jeruk karena dia di sana panen, di sini tidak, kemudian sana panen selalu ada jadi karena beragam tempat. Nah, kemudian sayur.
Sayur, oke. Sayur yang populer ya kangkung, bayam, ada kacang, ada buncis, ada wortel. Iya. Bahwa ada brokoli, ya boleh-boleh aja. Tapi itu sangat terbatas Opsional lah produksinya. ya. Harganya juga. Kurang, Prof. Masa nggak ada sambelnya? Oh, bahwa perlu minum iya. Tapi ini yang diomprengan tadi, bahwa masing-masing kan udah diolah. Iya. Bahwa tadi kalau udah diolah pakai rasa, Iya. tumis, tapi kalau di Padang barangkali perlu ditambah sambal lagi boleh. Jadi ada tambahannya. Minum dibawa sendiri. Oh, minum di bawah sendiri. Tapi saya kadang lihat ada minuman Tumbler. susu atau... Oh iya, itu sebagai tadi bagian dari sumber proteinnya ya. Oh, jadi bisa digantikan dengan susu. Caranya diminum. Oh. Jadi kalau Tapi karena oke. susu relatif mahal, biasanya mungkin hanya sekali seminggu, sekali 2 minggu. Oke. Dengan harga 10.000 tuh nggak bisa setiap hari. Sekarang dengan komposisi yang kita sebut tadi, itu sudah masuk kategori yang disebut sebagai makanan bergizi. Oh gitu. iya, jadi tadi kan tahap pertama itu berjenisnya. Jenisnya, Itu oke. baru Kemudian? beragam berarti. Nah, beragam. Beragamnya oke. udah terpenuhi. Oke. Apakah dia sudah berkualitas? Oh. Nah, kualitasnya ada 2 nih. Satu, aman apa tidak? Dia tidak membuat anak mual, tidak Iya, iya, muntah, iya. tidak pusing. Kemudian kualitas satu lagi baru bergizi atau tidak. Oh. Nah, jadi mutu ini mulai agak kompleks nih memahami. Iya. Bergizi malah terakhir, Prof. Iya, kalau nggak aman, Iya. Mau bergizi tapi nggak aman mau bahaya ya? muntah tapi dimakan juga nggak benar kan? Berarti bukan makan bergizi gratis, makan beraman gratis, Prof. Iya, karena salah satu zat yang banyak di dalam untuk tadi kualitas manusia tadi setelah dia aman gizi tadi. Gizinya. Iya. Nah, kalau ini perlu untuk awam tahu. Iya. Ketika komposisi makanan tadi disebut, lalu kemudian sebagai pakar orang akan mengatakan ini gizinya seberapa? Oke. Nah, jadi yang aman kita lupakan dulu ya. Iya. Yang sering heboh kan yang aman itu. Jadi gizi ini harus dilihat dengan mata ukurannya. Bisa dilihat dengan mata. Iya, itu buat orang yang terlatih. Salah satunya saya gitu Iya, ya. iya. Jadi Harus ahli ya. Jadi orang gizi itu pintar naksir, Bang. Naksir. Oh, ini bukan naksir perempuan, Bang. Ini naksir ukuran. naksir makanan. Gramasinya. Iya, gramasi. Naksir gramasinya bisa. Jadi misalnya kalau potongan tempenya itu sebesar kotak korek api kalau zaman dulu. Atau saya boleh kayu. pinjam HP ya, Bang? Hah? Boleh Nggak pinjam? sebesar korek api ya? Oke, Ya, terus? korek api itu paling 30 gram. Oh. Jadi kalau dia tidak dengan ayam itu masih kurang. Kalau sebesar ini, Prof, Wah, permen super itu hanya 35 gram gitu ya. Oh iya, sebentar. Memang harus ahli nih. Luar biasa, Prof. Artinya orang kalau makan Bisa menaksir dengan tepat loh. tadi Iya. itu kalau Tadi kan saya bilang ahli gizi harus pintar naksir. Iya. Jadi sekarang kalau kita bicara bahwa itu bergizi pas untuk anak atau cukup untuk saya, itu berarti misalnya ada nilainya dong jumlah Ada. gramasinya. Jadi sebenarnya itu dihitung secara komputasi bisa. Tapi kan setelah itu tadi jadi standar diberikan ke dapur, ayam misalnya hari ini menunya nasi tadi. Iya. Nasi 250 gram. Iya. Nah, kebayang nggak kalau makan di masakan Padang? Oh, Satu iya, mangkok, satu tapi bol ya. mangkoknya kadang-kadang ada yang gede ada yang kecil. Iya, iya, Ini iya, mangkok iya. sedang, cek gitu. Iya, iya. Nah, itu sekitar 200 gram itu, Bang. 200 gram terus. Nggak mungkin cuma sekali nambah. Dan kalau dia ibu hamil tentunya agak gede dikit. Karena ini kan sasarannya kan bisa ibu hamil. Iya. Bisa anak kelas 1, kelas 2, 3 yang mangkoknya lebih kecil Iya, dikit. iya. gitu kan. Oke. Kemudian tadi telur. Heeh. Telur memang repot tuh kalau digoreng, terus dikocok dengan yang lain itu jadi jadi tersamar dia. Telur dadar ya, biar lebar Iya, ya. saya ingat waktu kecil, Bang. Kami Iya. kakak beradik 8 orang. Harus telur dibagi-bagi. Iya, ditambah dengan parutan kelapa sama mama saya. Memang itu paling Iya. anu dulu. Jadi kelihatan banyak gitu. Nah, tapi yang paling gampang tuh kan kalau bulat. Iya. Kalau bulat satu butir Direbus itu gitu? 55 gram. Atau digoreng atau direbus atau balado. Itu kira 55 gram. Oh ya. Ayam kalau misalnya tadi 1 ekor 1 kilo, biasanya dipotong 6, 150. Kalau dipotong 8 untuk anak-anak, jadi 125, 125 iya, ya. gram. Jadi bisa diukur Don. Jadi Iya, satu iya. piring. Jadi bisa dengan mata. Yang benar itu ya ada timbangan. Iya. Iya. Ya.
Tapi begitu terlatih dia, Iya. oh 1 kilo ayam potong 8, potong 6. Iya. Cuma anak-anak kan nggak mungkin ngukur gramasinya Ya, kan. anak-anak tinggal makan aja. Yang penting enak dia makan. Syarat yang pertama itu tadi terhindar dari kemungkinan mual muntah. Iya. Dan Tidak diare. beracun gitu. Tidak beracun, bahasa kita. Iya, bahasa Bahasanya kita. mereka. Ya. Iya, Dan muntah. Ya. Tapi emang Ini bahasa mual- medis orang gizi. Tapi emang Prof, mual muntah itu disebabkan karena beracun atau gimana? Ya, jadi kalau kejadian tadi terjadi pada beberapa orang, besar kemungkinan karena sesuatu yang nggak aman di dalam. Bisa bakteri, Oke. bisa juga bahan kimia berbahaya yang tercemar di dalamnya. Oke. Jadi kalau hanya satu orang kejadian, ya bisa jadi hanya pada Pada dia saja. pada piring Jadi dia. tidak kecil kemungkinan dia bakteri gitu, penjahat. Di omprengnya dia sendiri mungkin. Bisa di ompreng, bisa di makanan, bisa dari tangan dia, cuci tangannya asal-asalan, nggak pakai sabun, terus makan. Selama di perjalanan bisa nggak? Oh, di perjalanan kalau saya lihat cara mengantar ya, itu kan Ada SOP-nya mobil banget tertutup ya, mobil tertutup dan omprengan juga sudah tertutup. Jadi kecil sekali risiko di perjalanan. Artinya Ketika sampai, ketika mulai dipegang oleh penerima, Nah, ya, itu. kalau dia nggak pakai sarung tangan, penerima ngangkat, bisa terpapar ke bagian ompreng, pegangan, terus anak nanti megang itu lagi. oh, iya. Misalnya yang nganterin flu, nggak pakai masker. Ya bisa jadi dia gitu ya. Ngangkat-ngangkat ini, Iya. megang talinya nanti yang lain megang tali lagi kan? Iya. Nular Iya. dia. Oh ya. Oke. Ya, tapi kalau flu, meskipun itu bagian dari gangguan kesehatan, nggak separah tadi patogen yang menimbulkan mual. bisa berlipat Iya, ganda. ada Mual, jamur di tangan, Iya. ada cacing yang tidak terlihat gitu. Oke. Ya, jadi agar-agramasi itu bisa standarnya memang dengan timbangan, tapi sebagai ahli gizi bisa melihat, oh ini potongan buah, ini 50 gram, harusnya 75 gram. Nah, Tetapi makanan yang kalau lihat komposisinya itu kenyang kan? ya Karena kadang-kadang tergantung yang ukurannya makan, begitu. Ya, jadi kalau tadi sudah diberikan sesuai dengan yang tadi diatur, Iya. distandarkan, maka itu memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan sehari. Sepertiga kebutuhan sehari. Ya, jadi kalau abang makan Ya. 3 kali, Hah? itu hanya memenuhi sepertiganya. Ya memang untuk siang itu Ya, aja ya. karena hanya untuk makan siang. Ini kan untuk memperbaiki Iya. gizinya yang belum memadai sebelumnya. Iya. Apalagi lauk pauk itu barang yang mahal. Iya. Seringkali di rumah tangga hanya nasi kerupuk, Iya. nasi kecap. Atau ada sayur tapi sayurnya kuahnya yang... Kan yang penting kalau di rumah itu kan kenyang, Prof. Nah, itulah Nasinya sekarang yang banyak. diperbaiki. Kan itu kan Ya. makanya saya tadi bilang ini mengubah Ya. budaya kita untuk Betul. makan. Iya. Gitu. Tapi Itu akan mengubah betul daripada sekedar makan nasi sama sayur. Iya. Yang Jadi penting kenyang. Bang, di Kementerian Kesehatan, Mas Doni, di Kementerian Kesehatan ada namanya isi piringku. Isi Oh, piringku. Nah, jadi iya. digambarkan sebagai suatu piring. Dalam satu piring ini tadi ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur, ada buah. Nah, itulah pertanda dari sisi jenis secara kualitatif. Oh, udah memenuhi. Berikutnya baru gramasinya. Oh. Berarti dia malam tetap harus makan ya? Iya, pagi Kan juga. sepertiga kan? Iya, pagi makan di tetap. rumah, siang di sekolah. Ya mungkin ada juga kalau pesantren barangkali digunakannya untuk pagi, siang jatah pesantrennya sama malam. Malam ya. Jadi bisa luas ya, tergantung mau diposisikan di mana. Tapi nggak pernah MBG itu makan malam. Itu namanya dinner, bro. Nanti Romantic orang yang dinner. kerja itu juga harus lembur sampai malam. Kan repot itu. Duitnya dari mana lagi? Tapi Prof, kalau makan pagi, makan siang, makan malam, itu soal komposisi, gizi, dan gramasi itu berbeda nggak? Kan siang itu kan Ya. kita beraktivitas kan? Secara ilmu gizi sebenarnya makan siang itu yang relatif banyak. Ya, kalau total ini 100% makanan, ya kurang lebih 20-25% pagi. Oke. 30-35% Siang. itu siang, sekitar 25-30%. Oh, iya. Malam. Oh, Bahkan buat orang seperti kita, dewasa, itu dibalik. Ya. Ah. Pagi siangnya banyak,
malamnya dipercepat sedikit. jadi sore, itu tinggal 20%. Oh iya, saya lakukan itu Jadi Prof. orang sore. katakan Tapi tengah malam makan lagi. Karena Mas Don udah banyak cadangan. orang selalu ada orang bilang Cukup terlihat. pagi itu makan seperti raja. King ya. Ya. Kemudian siang Seperti orang miskin. malam yang seperti orang miskin. Oh iya, malam. Iya. Ya sebagai queen kalau siang. Iya. As a queen siang, sebagai orang nggak mampu pada malam Malam, hari. karena Iya. makan dikit ya. Ya itu untuk pola remaja dewasa. Oh, remaja Terutama dewasa. dewasa ya. Terutama seperti kita-kita semua. Kita ini ya. Kita ini termasuk saya atau enggak nih, Prof? Saya mengaku remaja, Prof. Iya, kan kita cadangannya sudah lumayan. Berarti itu sudah diatur dan disesuaikan ya. Karena kan penerima manfaat ini kan anak-anak sekolah dasar misalnya kan. Nah, Prof, ini yang sering heboh nih di jagat media ini kan. Beracun. Itu beracun itu munculnya di mana misalnya? Sayur nih kan kita dulu sering tuh makan sayur nggak habis dipanasin. Terus sayur-sayur tertentu yang misalnya hanya langsung dikonsumsi. Kalau lewat jam tertentu itu jadi racun gitu. Coba diklarifikasi nih, Ya Prof. kalau bahasa regulasi istilahnya tidak aman ya. Tidak aman, tidak aman, Bahasa oke. rakyat kadang-kadang tuh racun ya. Iya, iya. Jadi Padahal tidak aman itu belum tentu racun. tentu kan? racun. Iya, ya. iya. Jadi tidak aman tuh bisa aja karena ada staplers masuk. Oke. Ada butiran pasir hilaf masuk gitu Yeah. ya. Itu juga tidak aman. Di samping tadi ada karena dari bakteri patogen atau dari kimia yang berbahaya. Nah, ketidakamanan pangan bisa disebabkan oleh secara fisik. Tadi seperti tadi ada pasir, ada butiran yang nggak seharusnya di sana, ada partikel-partikel logam itu. Berarti sebenarnya itu ketika pengadaan, Iya. ya. Misalnya kalau beli beras, berasnya memang disampel dulu gitu Iya, kan, iya, memenuhi iya, syarat. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan sayur, itu potensinya biasanya residu pestisida. Jadi risiko kimia itu tidak aman kemungkinan karena bahan-bahan kimia. Bisa jadi, nah itu kan harus ada perjanjian antar supplier dengan pimpinan dapur atau yayasannya dan antara supplier dengan para kelompok taninya, bahwa jangan disemprot menjelang panen misalnya Iya. kan, sehingga residunya jadi masih ada Masih banyak ada. di sana. Memang residu itu nggak bisa hilang, Prof, meski dimasak dengan suhu tertentu gitu. Ya harus ada pertama tentunya mencegah jauh lebih baik ya. Iya, Di hulunya harus dicegah, bahwa untuk mencegah lagi diproses tentunya dengan cara pembersihan, ya, dengan mengatur pH ya, pH-nya diasamkan atau tapi kan itu tambah biaya lagi. Kalau larutan cuka atau larutan garam mencuci sayur kan nambah biaya lagi. Oke. Biasanya Iya, air iya, putih iya, bersih iya, saja iya, misalnya iya, kan. iya, iya. Biasanya sekali, sekarang jadi harus berkali-kali kan gitu. Jadi lebih baik yang terstandar dari hulu kan, sehingga Iya, di iya. tengah ini mudah dikendalikannya. Apalagi kalau misalnya Iya, harus menyiapkan banyak ya. Iya. Orang kan fokus pada jumlah kan. Bisa jadi soal bakteri kan, kalau ayam tadi bulat dipotongnya di dapur, kita kan nggak tahu bagaimana di bagian dalam dari Ya. ayam tadi kan, ini ayam potong semua, kelihatan di luar segar semua, ya. Kemudian bahwa ada di sana cemaran bakteri, kalau tadi pengolahannya nggak merata, panas kan, bayangin kalau memasak 1000 potong ya, Iya. wajannya 2 Langsung meter ya, Ah. itu kan kalau nggak sempurna membaliknya, Nggak mateng. iya itu sempurna. ada bagian yang Iya, iya. tidak kena panas atau panasnya sedikit ya, harusnya sampai 100 sekian, cuman hanya 60 misalnya di bagian-bagian. Dia tidak bisa Memang kalau- dipisah-pisah, Prof, masaknya. Harus sekaligus gitu. Oh, itu berkali-kali itu. Berkali-kali. Kalau 3.000 misalnya ya, Iya, iya. itu berkali-kali. Kalau satu wajan besarnya dia bisa 500, dah 6 kali. 6 kali. Artinya begini, Atau Prof. 6 wajan, 6 Setiap tungku. kelompok untuk memasak dengan jumlah sebegitu, itu sebenarnya bukan hal yang mudah kan? Ya, biasanya catering itu kan kalau pesta perkawinan 500.000 orang. Betul. Nah, sekarang ini dia bukan pengalaman catering. Ya. Kadang-kadang orang baru masuk ke Iya. bisnis ini. Tentu pengalaman ini kurang. Nah, itulah yang sering di awal-awal dulu. Masalah tidak Iya, aman tadi itu. meskipun untuk itu oleh BGN seminggu harus trial out dulu sampai terlatih. iya. Baru minggu keduanya boleh gitu kan. Bayangin, catering itu paling
di hotel-hotel itu kan 1.000 ya. Iya. Kalau pesta, Pesta, masih iya. ingat nggak perkawinan. Mas Don waktu pesta dulu ya? Berapa undang pesanan makanan? Saya nggak ingat jumlahnya, tapi saya ingat bayarnya. Soalnya nggak dibayarin negara sih Iya. waktu saya nikah dulu. 500 sampai 1.000, udah luar biasa 2.000 pesanan. Iya. 3.000 bahkan ada yang 3.500. Iya Nah, betul. ini kita budaya baru. Iya. Banyak kelompok-kelompok baru yang bekerja di situ. Dan ini memang proses dan lama-lama makin hari makin bagus. Sekarang pertanyaannya, ya betul, setuju saya bahwa makin lama soal compliance terhadap standar. Iya. Seperti apa, Prof? Jadi standar-standarnya pengalaman. itu sudah ada, sudah dibuat oleh BGN. Ya. Nah, standar itu juga dilatihkan. Hanya masalahnya karena keterbatasan proses kecepatan, kadang-kadang ada sebagian melalui online. Dan ada limitasi kan ya, kalau yang jauh-jauh tadi dengan online misalnya, sebagian ya. Tapi enggak juga semua orang langsung cerdas menangkap itu ya. Jadi memang model pelatihan tatap muka dan itu lebih dari 1 hari itu jadi bagian penting untuk memahami semua SOP. Meskipun SOP-nya sudah, tapi kan harus terlatih dulu. Iya. Terlatih. Nah itu tadi proses. Saya ke BGN beberapa minggu lalu, lalu kemudian melihat kan itu kan online itu orang mengajukan diri untuk menjadi penyelenggara kan, Iya. SPPG. dan itu rupanya juga tidak gampang. Iya. Karena ada standar-standar yang mereka harus penuhi. Betul. Karena kalau Luas tidak bangunan, memenuhi itu, luas tanahnya, kendaraan, termasuk air. kebersihan air Iya. gitu. Karena kalau tidak begitu, itu bisa menjadi counterproduktif. Jadi standarnya ada in place di sana. Hanya itu tadi ketika antara standar dan implementasi kan ini harus ada pengawasan yang semakin ketat. Oke, Prof. Ya. Tadi kan Prof bilang harus ada buah kan? Nah, Nah, anak-anak penerima manfaat itu suka tanya, buah apa yang bikin ketawa, Prof? wah apa tuh? Buah hahaha. Jokes bapak-bapak, Prof. Ya. Nah, karena Prof tidak berhasil menjawab, saya pilihin permennya buat Prof. Ya, saya kasih dua-dua, merah dan kuning, dan tebakannya Prof gramasinya tepat sekali. Silakan. Memang ahli gizi begitu, Bang Don. Ada sekolahnya itu, apa naksir-naksir gitu. Ya, makanya kalau ahli gizi tadi digantikan sama profesi lain, itu sensitivitas terhadap naksir tadinya beda. Iya, tapi coba dulu super Prof. Meski gramasinya kecil tapi langsung super ya. Oke, makanya Terima kita kasih. break dulu ya. Sambil pemirsa nanti boleh menikmati super di rumah masing-masing ya. Bang Don ambil sendiri ya, Bang. Jangan kemana-mana. Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy meleknya jreng langsung on lagi. Segera kembali sesaat lagi. Bosen bikin super kartu. Dibelai angin pula. Waktunya Super. Super mulainya jreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulainya jreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy meleknya jreng langsung on lagi. Masih bersama saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamon. Kami punya salam super dan sekarang ada salam gizi. Karena ada ahli gizi, ya kan? Tapi yang jadi masalah Bang Don, kalau kayak Prof Hardin dan ahli gizi itu kan dia bisa menebak, menaksir gramasi ya. Kan? Bahkan dari dengan mata bugil ya, mata telanjang bisa menentukan Kasat mata. gitu. Tapi kan itu ilmu ya Prof ya, dipelajari kemudian dipraktekkan sehingga berpengalaman. Nah, tapi yang jadi pertanyaan sekarang ahli gizinya ini berapa sebetulnya ketersediaan untuk MBG ini? Iya. Di Indonesia ini kan pendidikan tinggi gizi itu berada di program studi namanya Bang atau prodi. Ada 230 program studi gizi di Indonesia banyak ya? dari barat sampai ke timur.
mostly kebanyakan memang hampir 70% di Pulau Jawa. Oke. Ya. Dan uniknya lagi memang hampir 80-75% itu mahasiswanya dan lulusannya itu perempuan. Ya. Nah, ini ada kaitannya nih dengan isu ketenagaan yang kemarin sempat dinyatakan langka ya. Sebenarnya setiap tahun kita meluluskan 11.000. Setiap tahun 11.000. Banyak dong. Lulusan. Iya. Jadi ada diploma 3, ada sarjana terapan, ada sarjana gizi yang berbasis akademik, ada yang berbasis diploma 4. Kemudian ada profesi, dietitian, nutritionist, kemudian ada S2, S3. Tidak termasuk S2, dokter, S3 tidak termasuk dokter gizi kan? Lain karena mungkin karena mereka spesialis levelnya lebih tinggi ya. Nah, dengan 11.000 tadi dan kita lihat target pemerintah nanti kan 30 sekian ribu dapur atau SPPG. 32.000 SPPG kira-kira. Nah, udah dimulai dari tahun lalu ya. Padahal kalau dari tahun lalu sampai sekarang 24.000, karena sekarang kan belum 24.000 kan. Betul. Bahkan masih ada yang belum bekerja yang tahun 2023 ke 2024. Ketika di akhir Desember 2003 lulus, itu kan masuk hitungannya ke tahun berikutnya. Nah, jadi sebenarnya masalah informasi dan sebaran karakteristik perempuan tadi juga, Bang. Kenapa? Saya tidak menyalahkan perempuan, tapi ketika seorang lulusan perempuan dari Jawa ditawarkan di Kalimantan, di Sulawesi, apalagi di Papua, itu kan biasanya harus izin orang tua, atau dia sudah punya tunangan. Jadi nggak gitu mudah memindahkan. Kecuali seperti dulu dokter, ada dokter impres. Wajib. Wah, wajib gitu ya. Harusnya ada ahli Sekarang gizi ada, impres. kalau Ahli lihat gizi begini, impres, ya. ada 1.450 ahli gizi baru yang terserap. Ini saya dapat data. Oh iya, berarti enggak, sebenarnya kalau dapur itu sekarang sudah, hitungannya sekarang sudah 11.000 ya? Iya. Harusnya 11.000. Nah, 11.000 tersedot. atau 1 SPPG atau Satu 4 dapur kan SPPG. satu. Satu-satu ya? Ya, dalam Bukan 1/4. Enggak. Satu itu rumus baru. Yang dari awal itu 1 SPPG, 1 tenaga gizi. Nah, karena tadi ada masalah tadi, sehingga dilonggarkan oleh yang dia sarjana kesehatan masyarakat dari tapi mempelajari sedikit gizi juga, peminatan gizi namanya. Begitu juga teknologi pangan yang memiliki peminatan gizi. Jadi agak Tapi dia disebut ahli gizi. Tetap tidak related ya. Ya. Tapi dia sementara turut menggantikan peran. Jadi di setiap SPPG ada satu. Apakah di ahli gizi atau yang tadi Prof katakan itu teknologi ya? pangan, peminatan Teknologi gizi, pangan, ataupun tadi sarjana kesehatan masyarakat peminatan gizi. Iya, dari total yang bekerja di situ diperkirakan 1,5 juta lapangan kerja kan yang disediakan di situ. Betul, kalau nanti 35, katakan 30.000 aja dulu ya. Kan ada 50 orang kurang lebih bekerja. Jadi 150.000 ya. Iya, 1,5. Ya, 1,5 juta. Ya, 1,5 juta. Prof, ahli gizi itu kan beda sama tester ya? Ahli gizi memahami istilahnya tes organoleptik ya, sensorik. Apa itu? Sensorik itu dia melakukan itu juga kalau kan? ini makan, apakah rasanya enak, apa teksturnya cocok, apakah warnanya itu menggugah selera. Jadi makanan di MBG itu kan harus diterima oleh anak-anak atau ibu hamil dengan pertimbangan ya tata warnanya, tata rasanya, kemudian tadi aromanya. Jadi kalau makanan digini aja, selera makan, ya kan? Coba kalau gini, nggak enak kan, beda. Jadi, tapi dia bertugas itu sebelum untuk memastikan gizinya terpenuhi dan setelah juga dia cicipi nggak, Prof? Kalau kaitannya dengan keamanan, ya sebelum itu dikeluarkan dari dapur ketika dia mau didistribusikan, ditutup, diposting, ada apa namanya, dikemas. Nah itu harus ada tester, uji sensoriknya. Apakah ini acak kan? Ya. Nggak mungkin kalau nggak mungkin 1.000 kompreng 1.000 jadi makanan sisa nanti. Nah begitu juga harapannya di sekolah juga gitu kan. Kadang-kadang kan itu ada jarak 2 jam loh Bang. Betul. Oh iya, jarak 2 jam. Ya, kita kalau Jabodetabek setengah jam. Tapi kalau di luar itu bisa 2 jam, bahkan bisa. Saya ini anak kampung, jadi kita tahu. Iya, di Sumba ya Bang ya. Harus naik gunung, bisa diantar kuda lagi nanti. Jarak urusan. Kemudian logistik urusan.
air bermasalah. Ya, air. Coba bayangkan. Betul, untuk cuci Jadi tangan. memang banyak orang mengeritik, tetapi melakukan itu juga tidak gampang sebetulnya. Cuma pertanyaannya mungkin Bang Don, Prof. Hardin, kan belum semua ada ahli gizi di SPPG. Posisinya sementara digantikan oleh non ahli gizi yang mungkin menjalankan tugas keahlian gizi tadi. Nah, apakah itu tidak risiko, Prof, ketika kemudian keahliannya itu kan sangat spesifik? Disarankan ya? pelatihan. Oh, sebelum mereka bertugas dikasih BIMTEK itu, di training dulu ya? Ahli gizi aja dilatih lagi. Kan soalnya antar tadi 230 perguruan tinggi tentu ada variasi. Iya, ada sehingga dia variasi, ya. disamakan. Tapi kan jadi tukang taksir itu kan nggak semudah mengikuti BIMTEK sehari 2 hari, Prof. Tapi kan dia udah 4 tahun Sekolah, Oh kuliah. iya, iya. Sebetulnya, ya tapi kan langsung pakai bisa, Siap Iya. pakai itu. Prof. Iya. Prof. Bisa Kalau ya? yang tadi sarjana gizi ya. Iya. Oke. Karena Nah, basic-basicnya udah dapat di Iya. kampus ini ya. agak susah juga Makanya ya. ada tryout tadi seminggu kan. Iya, iya. Nah, kalau dilihat, Prof, apakah ada data yang memperlihatkan kesukaan anak-anak pada makanan itu? Jadi misalnya ini kita sudah tahu standar gizinya sudah oke, tapi nilai rasa itu kan bisa beda banget. Beda-beda. Ada nggak bahan di BGN atau dari Dewan Pakar mensurvei soal kesukaan anak-anak pada makanan? Survei resmi belum, tapi saya juga punya kesempatan bulan lalu ke Jawa Tengah, ke Riau. Ya. Kebetulan sekalian pulang kampung. Oh, pulang kampung. Itu jalan saya ke Di sana berbagai MBG-nya ketanduran, Prof. jalan ke berbagai itu di kabupaten dan di kota. Jadi saya indikasinya sederhana aja. Ah, Ada nggak informasi berapa banyak makanan tidak dimakan? ya, betul. Jadi, Sisa. Ya, karena sisa itu ada 2 kemungkinan. Kebanyakan atau nggak enak. Iya. Kalau kebanyakan rugi dong yayasannya. Atau dia sudah kenyang juga makan lainnya. Ya itu tadi kebanyakan. Oh, kebanyakan jadinya. Jadi kebanyakan ini peluangnya kecil karena nggak mungkin yayasan memberi banyak-banyak, rugi dong dia. Iya kan? Rugi. Apalagi anak-anak kan Iya, rugi lambungnya yayasan. beda. Jadi potensi kemungkinan besar itu karena nggak enak. enak. Tapi apa yang saya tanya bagus semua. Iya, iya, Anak-anak iya, nerima, bahkan cerita ke orang tuanya. Kita juga ada pertemuan dengan orang tua dan guru, minta untuk dibuatkan di rumah. Nah ini mulai multiplier efeknya mulai. jadi kopi mau minum. dibuat kopi. Ya, Kopi komposisi buatin itu. Noma seperti ayam kemarin yang di sekolah. Nah, kalau enak itu, Prof, itu berarti karena ahli gizinya atau cooker nih, cooknya, tukang masaknya nih? Lah, kan ahli gizi tadi melatih cookernya tadi. Cooker ini kan direkrut dari masyarakat setempat, ibu-ibu, Iya, iya. pemasaknya, penjamah Dia harus makanan. ikuti sesuai dengan Iya. arahan ahli gizi ya? Begini ini- pengaturan bumbunya, ini tambah itu, begini cara ngolahnya sekian lama. Itu oleh ahli gizinya kan. Kuncinya mungkin di micin, Prof. Jadi ini memang menarik ya, Prof. Karena kemudian kalau orang punya standar, itu sama seperti kalau kita di Jepang misalnya. Iya. Kita makan sushi di sini dan di sini, standarnya itu sama. betul. Jadi itu tidak ada yang berbeda. Jadi kalau orang terbiasa dengan standar itu, possibility bahwa kita kemudian punya standar, Betul. itu akan bagus. Termasuk tadi tiba-tiba anak-anak minta Ke orang tuanya. orang tuanya Iya, makan dimasakin seperti yang ini. sama. Kan tempo hari kan begini, Prof. Ada keraguan dan ada keresahan ketika ada berita-berita tentang makan bergizi, keracunan makan bergizi Tidak gratis. aman, ya. Ya, tidak aman. Kalau Prof bilang tidak Bahasa aman, regulasinya. ya kira-kira bahasa regulasinya. Tetapi kan ada Iya. kekhawatiran orang tua seperti itu. Iya, gitu. betul. Sekarang seperti apa? Kalau Prof lihat Ya, jadi perasaan kekhawatiran seperti itu. ya kekhawatiran itu yang saya dengar terutama yang di daerah yang beberapa kali terjadi ya. Seperti Bandung Barat kalau nggak salah. Iya, Itu yang Bandung Barat. beberapa kali pada sekolah yang berbeda. Tapi dengan berjalannya waktu semakin diperbaiki, nggak ada lagi kejadian, saya kira semua terima lagi. sudah berubah. Ya. Dan itu juga pertanda bahwa semakin ditegakkan pengawasannya. Paling tidak belakangan berita-beritanya sudah jauh berkurang, Prof. Iya. Saya tidak tahu di lapangan persisnya seperti apa, tapi jauh berkurang. Gitu. Jadi di samping bertanya kepada anak-anak, bisa dilihat tadi dari omprengan yang kembali gitu kan. Hanya yang kosong. Iya. Tapi bukan gurunya yang ngabisin tuh. Oh nggak mungkin ya. Nggak mungkin guru sebanyak itu. Guru di kelas cuma 1 dan guru juga rencananya mulai Januari juga diberikan. Dapat ya? kan? Ikut makan. Iya. Iyalah, masa cuma cium baunya, Prof? Supaya guru memberikan
pendidikan cara makan yang baik. Ini berita bagus untuk para guru, Iya. terutama di kampung-kampung. Iya. Iya. Jadi Hebat di kelas sama-sama makan. Jadi anak-anak lihat gimana gurunya makan kan. Iya. Itu kan menegakkan etika makan ya. Iya, Itu makannya juga ada sama-sama. di suruh pelajaran etika makan. Oh, situ, ini sambil ini. edukasi gizi sedang dirancang yang tahun depan rencananya mulai edukasi gizi. Iya. Termasuk di sana tata cara makan. Iya, setuju itu. Prof, ini kan masih banyak di luar sana. Kan tadi Prof udah jelasin bahwa apa yang diterima oleh penerima manfaat itu kan sudah memenuhi standar gizi. Tapi kan kadang-kadang kan kita melihat, Iya. ini nasinya cuma sekepal gitu kan, lauknya cuma sesendok gitu. Bagaimana meyakinkan orang tua di rumah itu bahwa ini sudah standar gizi nih yang dimakan anak-anak ini? Jadi harapannya dari daftar menu tadi dan ukurannya itu di-share kepada orang tua. Di-share juga kepada anak-anak mulai kelas 3 SD sebenarnya bisa melihat satu potong, apalagi kalau selesai foto ya. Jadi ada pengawasan dari stakeholder secara non formal. Tidak menunggu pengawas datang dari pusat gitu ya. Iya. Jadi semua tahu bahwa ternyata satu potong semangka yang 80 gram tadi kurang lebih separuh HP 2 kali HP tebalnya, gitu kan. Tapi kalau dia setebal HP, nah ini berarti itu hanya 40 gram gitu kan. Kan tapi ada juga kan yang mau apa namanya markup dengan apa downsize Ya, dagingnya. itu yang Prof. kita khawatirkan dengan cara tadi menggerakkan partisipasi stakeholder ini untuk kalau perlu nanti diposting sama dia kan malu yayasannya. Iya. Kan yang paling gampang ini Prof, telur dadar. Dikocok. Pakai. Satu butir buat 4 porsi. Nah, karena itu bagusnya ya telurnya utuh gitu ya. Iya. Prof, Sekali-sekali dikombinasi sama sayur ya. Prof, untuk awam nih. Bagaimana melihat perkembangan seorang anak sekolah yang makan bergizi gratis tadi dilihat sepintas kasat mata secara fisik? Nah. Bisa nggak lihat ada perubahan gitu? Ya, perubahan itu paling tidak setelah 6 bulan ya baru bisa setelah 6 dilihat. bulan. Jadi Ya. jangan buru-buru. Ya. Nggak bisa. Kalau dia 6 bulan. balita ya sebulan 2 bulan. Oh, oke. Kalau balita, balita, anak di bawah ya, 5 ya. tahun. Kalau dia anak sekolah, apalagi tadi remaja ya, ya itu paling nggak 6 bulan baru bisa dilihat bagaimana postur tubuhnya. Ototnya, Kalau otot postur, tuh, ya postur dalam arti dia tidak kurus banget ya. dan juga tidak gendut banget gitu. Kalau Ya. gendut kan kolesterol. Kelebihan gitu ya. Nah, itu yang menurut saya mungkin ini jadi kewenangan Kementerian Kesehatan. Perlu ada pemantauan status gizi paling nggak sekali setahun. Kalaupun nggak sekali 6 bulan. Sekolah saya dulu, Prof, itu kayak sekolah rakyat seperti yang diintroduksi sama Pak Prabowo sekarang. Iya. Setiap tahun kami itu diukur tingginya. Nah, itu bagus sekali. Diukur tingginya. Harus Datang pertama 100. Setelah setahun sekian. Jadi itu bisa diketahui. Ya itu yang menurut kondisinya. saya himbauan kita kepada Kementerian Kesehatan ya. Karena kan pengukuran itu kewenangannya di bawah Kementerian Kesehatan. Ada baseline nanti diamati tiap tahun seperti apa. Itu dari sisi gizinya. Nah bisa juga kan dari sisi kan gizi yang baik tadi meningkatkan kemampuan berpikir dan menangkap pesan, konsentrasi belajar. Iya, konsentrasi belajar. Nah, itu juga bisa dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Bagaimana tuh prestasi belajar dalam arti ada nilai rapor, ada kualitatif oleh guru. Oh, anak-anak sekarang lebih energik, dinamik, rajin bertanya dan sebagainya. Itu perlu dirancang. Itu bisa dilihat ya. Tapi belum bisa kita lihat sekarang karena belum ada yang melakukan. Tetapi menurut saya pada suatu saat Ya. akan tahu Kita feedbacknya sarankan kan. sekarang, Bang. Oke. Ya, Mas. Iya. Prof, itu selalu harus ada dagingnya. Dagingnya apakah ayam, sapi, kambing, atau sudah dipilihkan? Jadi bisa bukan itu kan ada daftar menu. Jadi ini juga kan daging harganya mahal, nggak mungkin juga daging setiap hari. Dan kalau Selang-seling ya. setiap hari di pasar juga nggak bisa tersedia nanti. Iya, Jadi iya. kadang daging ayam, kadang daging ikan, daging Iya, juga iya. ya. Oh ya, ikan. Kadang daging tempe, Iya. iwak tempe, iwak tahu. Kalau di Jogja begitu emang, Prof. Tapi tahu nggak, Prof? Anak-anak suka bilang daging yang paling gede ayam katanya. Tahu nggak ayam apa? Ayam semesta. Oke, karena kita sudah jokes bapak-bapak, kita rehat lagi, Prof. Oke, Ya. ya, baik. Pokoknya jangan kemana-mana, kena double down dengan super down, super opini yang dipersembahkan oleh super sour candy meleknya jreng langsung lagi. Segera kembali sesaat lagi.
Bosen bikin super kantuk. Dibelai angin pula. Waktunya super super. Super super mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super super mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Enti. Iya, pemirsa, masih bersama kami Double Down, saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Tentunya dalam Super Down, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Dan kita masih membahas tentang pergizian bersama ahli gizi, bersama Prof. Hardin. Beliau adalah Dewan Pakar Bidang Gizi Badan Gizi Nasional dan juga Guru Besar Ilmu Gizi IPB. Nah, gimana Bang Don? Ketua Makin Bali yakin? Amanah IPB. Ketua Ketua Majelis Bali Amanah Iya, IPB. Prof, tadi kita sudah bicara beberapa hal yang kita penonton sudah tahu, tapi kan selalu ada pertanyaan, kemana kita akan pergi setelah ini atau bagaimana sebaiknya program ini dilanjutkan dengan catatan A, B, C, D, E gitu. Ya, Bang, baik Mas Don juga ya. Jadi pertama memang memperkuat internal program. Apa itu maksudnya? Pertama, program ini kan banyak sekali sebenarnya tujuannya. Tidak hanya sekedar perbaikan gizi yang memerlukan koordinasi. Jadi bagian penguatan koordinasi pada setiap tingkatan. Ada di provinsi, ada di kabupaten, ada di kecamatan, di desa. Sehingga semua sektor dan petugas terkait dan bakal ini melibatkan jutaan orang. Bisa saling bahu-membahu. Abang bisa bayangkan ya, Mas Doni, waktu saya ke Pekanbaru, itu sudah mulai ada keluhan harga-harga telur meningkat. Harga ayam meningkat. Harga ikan lele juga meningkat. Ya per kilonya meningkat sekitar 2-4 ribu rupiah. Kebayang nanti menjelang lebaran puasa nanti cabai meningkat. Betul. Ini kan peningkatan itu secara ekonomi kan karena mulai langka. Belum tersupport dari sisi hulu ya. Mulai langka atau karena demand yang makin tinggi? Ya, maksudnya demand meningkat kan ini nggak ada yang mau. Iya. Demand perlu menyertai ini kan supply perlu mengikuti permintaan kan. Nah, karena itu yang faktor eksternal menurut saya bagaimana yang berkewenangan dalam membina produksi entah itu ayam, produksi telur, produksi cabai, produksi macam-macam ini. Kalau beras aman nggak meningkat katanya beras, karena memang kita surplus ya. Tapi yang tadi lauk pauk buah juga meningkat dia. Nah ini kan penting ini untuk ada harmonisasi hulu hilir. Ya, soalnya begini Prof. Saya ikut pertemuan bulan Februari di Hambalang di antara pimpinan media dan Pak Prabowo. Kan beliau memperkirakan MBG ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Betul. Tetapi orang seperti saya kan berpikir kan tidak tiba-tiba ketika itu jalan ada peternak ayam di daerah tertentu. Kan gitu ceritanya. Karena ini juga baru. Kemudian ada kebun sayur yang bisa siap. Ada supply daging yang mudah gitu. Kan hal-hal seperti ini kan butuh waktu sehingga mungkin gagasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mungkin baru bisa terjadi di tahun kedua karena banyak orang di luar itu kemudian baru lihat, oh ini bisnis, oh ini dibutuhkan, lalu kemudian menyiapkan sehingga kelangkaan tadi itu kan bisa tidak ada gitu. Gimana Prof? Ya, jadi kalau pertumbuhan ekonomi dari sisi kesempatan kerja dan uang yang beredar bagi ini kan udah mulai. Betul. Nah, tapi ekonomi dalam arti produksi yang mensuplai, nah ini yang perlu segera di backup. Apakah menggerakkan koperasi merah putih, koperasi petani, nelayan, kelompok-kelompok tani menurut saya ini jadi bagian yang penting untuk sustainability ini. Satu lagi kaitannya dengan ekonomi sirkular karena salah satu tujuannya juga ada ekonomi sirkular karena bagaimanapun ketika makanan tadi dibersihkan dipotong ada sisa kan di dapur. Lalu diapain? Nah ini kan harus ada. Apakah kalau kompos sederhana banget, mudah ya. Tapi kalau itu bisa jadi entah itu jadi ulat jadi makanan ayam,
atau aktivitas ekonomi lain, ini kan jadi circular economic tumbuh. Betul. Nah itu menurut saya mulai tahun depan juga perlu, meskipun sudah ada 1-2 di setiap daerah yang memulai, tapi ini harus dikencangkan. Dan itu erat kaitannya tadi, begitu tadi black soldier tadi menghasilkan ulat jadi makanan ayam, produsen ayam kan juga mengurangi tergantungan pada pakan yang komersial. Iya, betul. Iya. Wah, kita percaya bahwa memang ini akan menggulirkan ya, walaupun tidak bisa Bahkan kita berharap ekonomi cepat. buat ibu-ibu menurut saya sayur. Sayur itu sekarang kan nanam kangkung tidak harus dengan tahan lahan yang luas. Iya. Tapi bisa juga bertingkat loh nanam Vertikal, kangkung. ya. Iya. Gaya apartemen. Iya. Menanam bayam juga bisa bertingkat. Iya. Nah itu bisa usaha ibu-ibu peningkatan ekonomi Di satu keluarga. desa itu sebenarnya lebih dari cukup untuk bisa mensuplai ya sayur. Bayangkan Bang ya, satu dapur 3.000 porsi sayur. Iya. Kalau satu porsi sayur itu 100 gram, kali 3.000, berarti 300 kilo sehari. Satu dapur itu. Iya. Baru satu dapur itu Iya. Bang. Jadi bayangkan 32.000. Memproduksi itu nggak Per bisa hari. 1 jam. 300 kilo ini 2 bulan baru bisa dipanen kan? Iya. Kalau nanam kangkung. Iya. Nah karena itu harus ada perencanaan. Nah, harus orang tahu bahwa ini multipliernya itu bagaimana. Tadi Prof mengatakan koordinasi. Betul. Koordinasi itu sebetulnya bisa dilakukan di unit dapur dan sekitarnya kan. Betul. Mereka bisa duduk siapa Tapi tanam harus ada apa. yang punya power Bang. Oh. Pemerintah daerah, Pak Camat, Pak Bupati, kadang-kadang Pak Lurah. Nah masalahnya karena ini proyek mereka nonton. Kan ada juga begitu Bro. Ya itulah bagaimana. Nggak tahu Prof Fardin, Ya. cuman saya menduga aja. Ya maksud saya justru dari pusat ikatan itu kuat diturunkan di bawah. Prof. Sehingga Pemda merasa bahwa oh ini untuk kesejahteraan rakyat saya Itu harus betul. bantu. Itu Jangan sampai betul. nganggap oh ini proyek pemerintah. Itu Ini betul. program Ini proyek Prabowo. pusat. Itu Nggak yang begitu. benar. Iya. Harusnya tidak, kalau gitu saya kira nanti seperti nanti bupati yang harus diganti nanti. Oh, yang umroh maksudnya. Ya nggak tahu saya yang mana. Tetapi Artinya bisa. tidak mengikuti kebijakan yang bagus nasional. Iya, secara ekonomi mestinya bisa dihitung ya, bupatinya tahu oh ada berapa ratus dapur Iya, di dia kan tempat punya dia. kepala dinas. Iya, dia Iya. bisa menghitung Iya. benefit untuk masyarakat Masyarakatnya, sekitar. Iya. Daripada nanti datang dari lain. Kalau Iya. nggak bisa daerah lain, luar negeri nanti. Iya. Padahal yang untung masyarakat di daerahnya Betul, sendiri ya. betul. Cuma Prof kan Lagi ya buah tadi 300 Iya, kilo buah gitu. Iya. Sehari. Per hari. sehari itu. Iya. Kalau satu kabupaten itu ada 1.000 atau 500 MBG, 500 SPPG. Wah, berapa Tinggal dikali. ton? 15 ton ya. Iya, besar. Nah ini Prof, kan tiap daerah kan punya keragaman makanannya kan. Misalnya kalau di Indonesia Timur itu sagu atau ubi ya kan, singkong gitu kan. Nah kalau misalnya tidak makan nasi, tetapi tetap unsur gizinya terpenuhi sesuai dengan kalau itu nasi itu Iya. kan, itu kan mempengaruhi volume atau tampilan dan seterusnya itu gimana tuh Prof? Ya, jadi nggak masalah kalau seleranya anak-anak sana suka makan sagu yang dengan ikan itu apa namanya? Iya, Ikan papeda. Papeda. Ekor kuning. Papeda kuah Iya. kuning. Wish. Papeda kuah kuning. Mantep. Tapi Oh, perlu ada kuning Prof, perlu, ada kuning. Tapi perlu Ini dipertimbangkan kuning. tata cara mengemasnya. Betul. Itu harus diplastikin tertutup dulu baru masuk ompreng. Jangan papedanya Jangan langsung ke dicampur omprengan langsung. itu Iya. kan. Ya, jadi safety-nya juga harus dipertimbangkan. Tapi itu tidak. Tapi itu diizinkan. Iya. Oh. Justru dianjurkan pangan lokal dulu. Iya. Iya. Misalnya kalau saya ke Papua itu kan jeruk sama pisang, buah sama semangka. Iya. 3 ini yang populer nih. Jangan berharap pepaya nggak terlalu berkembang saya lihat di sana ya. Nah, berarti penyediaan produksi 3 jenis buah ini, pisang, pepaya, pisang, jeruk sama apa tadi? Itu harus jadi. Cuma Saya kan kira Presiden perlu menginstruksikan untuk membuat ekonomi di sekitar itu bergerak. Gitu. Iya, Jadi iya. Satu dari ekosistem. lihat sebegitu aja itu bagus itu. Sekarang tinggal ekosistem di sekitar dapur itu harus bergerak. Gitu. Betul. Iya, iya. Gitu. Cuma Prof kan kalau misalnya buahnya beda atau kemudian nasi diganti dengan yang lain, itu kan berpengaruh pada volume kan. Oh iya. Kita lihat Iya. ini misalnya omprengnya, Iya. ya kan, kan ukurannya sama gitu loh. Itu bagaimana mengakali atau mengatasi untuk memenuhi standar gizi dengan volume yang berbeda-beda?
Itu sebenarnya ada bagian ompreng yang gede ya, yang sebenarnya seringkali nggak kepake keisi. penuh dia. Sayur 100 gram bisa dipindahin ke tempat nasi, yang tempat sayur ini sebenarnya bisa menampung 300 gram ini. Jadi misalnya ke 150 gram nasi, itu kalau makan ubi atau makan tadi sagu, itu sekitar 300, 2 kali lipat. 2 kali lipatnya, lebih banyak kan? Iya, tempat masih ada. Oke. Ada biasanya di daerah itu ada mencoba kalau biasa makan sagu ingin makan beras. Iya. Tapi kemudian beberapa lama makan beras kembali ke nostalgia dia pengen makan yang sudah terbiasa gitu digilir. Ya, mungkin 2 kali seminggu makan lokal tadi. Atau bubur jagung kayak orang Gorontalo ya, sukanya binde biduhuta. Betul. Kalau di kampungnya Prof apa? Kalau saya lahir di Pekanbaru, besar di Pekanbaru, khasnya sih ikan ya. Iya. Kalau makanan pokok sih nasi. Tetap Kadang-kadang nasi, ya? ada ubi dan jagung tuh kita sebagai snacking biasanya. Iya. Cuma SPPG di Riau atau di Pekanbaru khususnya itu apakah selalu ikan atau dia variasi juga? Variasi. Sementara kan ikan lebih banyak kan dikonsumsi Iya, atau tapi kan jumlah? membosankan Di nanti. tempat saya ikan Iya. dan itu dari air yang sangat segar. Iya. Oh, Dan fresh itu itu ya. fresh ikan yang matinya cuma sekali. Oh iya, ada yang berkali-kali Langsung ya. ditangkap. Langsung ditangkap. Tapi dan ada itu ikan enak yang pintar sekali. nyanyi loh, Prof. Oh, ikan apa? Ikan Fauzi. Ini anak yang di 2045 ngerti nggak ya jokes kita di sekarang ini? Prof, kalau kita harus evaluasi ya soal semua yang dilakukan di SPPG itu kan banyak orang yang ada di situ. Dengan sistem SOP dan banyak profesi di situ. Sekarang yang paling penting diperbaiki itu apanya dulu, Prof? Ya, pertama kalau tadi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan gangguan tidak aman tadi itu jadi penting. Kalau air ya, Iya. kemudian sumber pembuangannya, aliran air pembuangannya kan harus lancar. Kalau enggak kan cepat berkembang bakteri dan bau ya. Jadi kemudian bagaimana hygiene sanitasi dari yang 40-50 orang ibu-ibu atau termasuk juga ada pria yang sopir ya, yang nganter. Ini juga hygiene sanitasinya penting. Jadi bagaimana diatur ekonominya supaya kalau ada yang sakit itu jangan kerja. Apalagi sakit menular ya. Entah itu Investment lah ya. Ya entah itu gangguan paru, entah itu tipes, entah itu flu, batuk. Karena itu Bisa menular. Bisa menularkan. Nah, itu harus dibangun komitmen bersama yayasan. Kalau dia digaji harian, nah ini jangan repot kan. Kalau dia nggak masuk, nggak dikasih. Nggak Nah, dapat, ini repot. Terutama yang untuk tadi yang direkrut lokal. Iya. Ya, ada yang bulanan, ada yang sistem harian. Kalau bulanan dia kan aman. Iya. Nah, saya juga lihat itu ada sirkular ekonomi yang sebenarnya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Iya. Misalnya beli minyak, itu bekasnya tadi itu bisa jadi dijual. Kardus-kardus bisa dijual. Iya. Kan ketika mereka pengadaan ada karung, ada kardus, ada botol. Iya. Nah, itu bisa dijual untuk meningkatkan kesejahteraan untuk mereka supaya karena mereka belum jelas ada asuransi kesehatannya. Iya. Bisa dibangun itu. Begitu juga tadi ada di Pekanbaru itu ada yang ngambil sampah dia gunakan untuk dia buat kompos. Nah, itu ada uang tipsnya. Nah, itu kan Sampah sisa makanan kan bisa untuk bikin ikan nila kan? Kolam. Iya, betul. Jadi maksud saya orang yang ngambil ini beri uang. Nah, itu bisa dijadikan celengan dari grup pekerja tadi. Jadi sekali sebulan dia bisa hitung. Kalau ada yang sakit itu bisa untuk bantu pelayanan kesehatan. Harusnya sih kalau mempekerjakan lebih dari 12 harusnya ada BPJS kan. Iya. Nah, itu bisa misalnya untuk tadi membantu. Cuma mereka ini yang di SPPG ini makan dari hasil masakan itu juga atau beda, Prof? Saya nggak pernah bertanya. Harusnya sih enggak ya. Iya. Harusnya sih enggak. Karena betul-betul kalau lihat jatahnya untuk anak-anaknya. Karena guru aja kemarin kan belum dapat. Iya. Tapi memang sekarang tahun Bahwa depan harus. efisiensi terjadi bisa jadi. Misalnya harga beras tadi yang untuk 8.000 karena 2.000 itu kan untuk distribusi. Itu diplot 15.000. Ternyata dia mendapatkan beras yang bagus 12.000. Kan ada margin, oh kita makan bersama aja dari sini karena efisiensi. Kan antar daerah beda-beda ya. Betul. Iya. Jadi sekarang Ada telur yang 30.000 dia dapat 29.000 sekilo. Nah, itu kan bisa. Di dadar tadi, Itu Prof. kalau yang lihat- jelas tidak korupsi lah gitu. kalau lihat sekarang kan tempo hari ada orang yang masih menolak kan.
Oke. Sekarang gimana? Nggak ada lagi saya dengar Nggak terdengar kan? Iya. Berarti sudah makin baik. makin baik. Iya, kalau sudah makin baik, berarti kemungkinan dengan anggaran yang sudah ketok palu itu, apakah ada perubahan atau variasi menu sehingga memperkaya gizi dan seterusnya, Prof? Memang soal harga 10.000 ini sekali 2 tahun paling tidak ya. Harus dievaluasi. Harus dievaluasi. Kalau enggak kan tadi resizing. Iya, resizing jadi down. Ya kan kita inflasi kan sekitar berapa? 35% Iya, ya? 3%. Ya, kalau 2 tahun kan berarti sudah cukup bermakna itu ya. Iya. Mungkin 7% 2 tahun. Iya. Itu bisa tadi istilahnya resizing. Nah, yang ke depan Bang ya sama Mas Don, di samping tadi soal memperkuat internal koordinasi, juga sektor-sektor lain yang perlu berperan, misalnya tadi untuk monitoring dan evaluasi status gizi. Kemudian monitoring evaluasi kaitannya dengan prestasi belajar, kemampuan belajar. Itu juga mulai tahun depan saya harapkan itu sudah mulai ada. Sekarang paling nggak sampling aja dulu. Kalau kita mau memaksa ekonomi sistem di sekitar dapur itu berjalan, kenapa misalnya tidak dipastikan ketika seseorang mengajukan bahwa dia mau menjadi penyelenggara IPPG, dia harus punya syarat termasuk itu gitu. Berapa orang yang akan menanam sayur, berapa yang akan beternak, berapa orang yang akan memelihara ikan dan seterusnya. Bagaimana, Prof? Itu ide bagus, Bang, tapi membuat jadi lambat jadinya. Karena yang memenuhi syarat seperti itu tadinya 100 jadi dalam waktu tertentu lah, setelah 3 bulan begitu. Ke depan harus itu. Ke depan harus. Karena kalau tidak nggak jalan tuh ekosistem ekonominya. Ke depan saya setuju sekali. Bagus itu. Oke. Berarti karena kemarin yang memiliki lahan misalnya 800 meter aja kan sulit. Akhirnya kebanyakan bangun sewa ruko, ada yang rumah dimodifikasi. Tapi yang penting sanitasinya terjamin, persyaratannya terpenuhi. Nah, berikutnya itu generasi kedua harus persyaratannya yang tadi, Bang. Karena ada keluhan, kalau saya kan anak kampung. Sama, kita Bang. menanam apa saja, tapi susah dijual. Kan gitu. Sekarang ada buah, pasar. susah dijual, jadi busuk. Ada, padahal sudah ada tempatnya. Sekarang ada yang menyerap semuanya itu. Dari situ gagasan Pak Prabowo itu brilian sebetulnya untuk jalan harus dijalankan. Ya, itulah sebabnya Prof, tolong usulkan ada satu pakar lagi, Bang Don masuk. Baru melahirkan ini ekosistem bisnis ini. Ini pengalaman aja, Don, karena kita sering pulang kampung. Oke, Prof. Kita Nani nonton lah. Mbak Nani Deang, salam. Iya, ini saya kasih lagi deh, Prof, buat oleh-oleh nih. Buat teman-teman yang di BGN sama di SPPG, ya kan. Super. Yang penting nanti makanan yang diterima oleh anak-anak kita itu semuanya super. Ada ibu hamil, ibu menyusui juga. Mungkin Prof mau bicara sedikit. Boleh, Prof. Apa yang mau disampaikan pada masyarakat kita nih? Ya, baik. Terima kasih Bang Don dan Mas Doni. Dalam era kita sebentar lagi, 3 minggu lagi memasuki tahun 2026. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam program makan bergizi gratis sebagai amanat dari Bapak Presiden kita, terus harus selalu kita sempurnakan. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, tapi upaya kita dan doa kita selalu memperbaiki hari demi hari, sehingga hari esok lebih baik lagi, sampai nanti tercapai 30-an ribu dapur makan bergizi gratis, dan multiplier ekonominya bisa kita rasakan, dan perbaikan status gizi, serta tadi pembelajaran yang semakin berkualitas, perlu dipantau dan dievaluasi oleh lembaga yang berwenang. Super sekali, Prof. Super. Tahun 2045 kita punya generasi emas. Amin. Aku lah, Bang, kan aku masih 23 tahun. Prof, thank you, Prof ya. Sama-sama. Terima kasih. Makasih banyak, Bang. Selamat melanjutkan tugas. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan terus Super Don, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Kita berpisah sampai di sini. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa. Salam Super.